Izin Ibu, Bapak di sini sekali lagi saya mungkin tidak bosan-bosannya saya berdiri di sini bukan karena saya paling tahu, bukan juga karena saya paling bisa, cuma mungkin kebetulan karena sedang mengikuti pendidikan juga, mungkin di sini saya hanya ingin berbagi sedikit pembelajaran yang saya dapat di guru penggerak. Ini seperti yang tadi disampaikan siswa di kelas 4 itu mereka menuliskan aturan-aturan yang dibuat oleh diri mereka sendiri gitu. Nah, aturan-aturan inilah yang kemudian kenapa saya tempel, itu maksudnya bukan untuk pajangan, bukan untuk apa, supaya kembali mengingatkan warga kelas saya ya, ketika ada pelanggaran, ketika ada penyimpangan, kembali lagi diingatkan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum. Nanti anak juga bisa menilai tidak. Terus kenapa seperti itu ya? Jadi kita memposisikan diri sebagai manajer mungkin ya. Jadi misalnya gini ya, kenapa kita harus menggunakan helm gitu ya? Atau misalnya kenapa kita harus memiliki peraturan 3M gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Nah, ini saya ingin coba tanya dulu sama Bapak Ibu yang ada di sini. Kira-kira apa Bu jawabannya untuk pertanyaan ke-1? Saya mau siapa ya yang belum dapat doorpress? Doorpressnya boleh ya? Coba kalau saya tunjuk mah arahnya ke saya gitu ya. Coba Ibu semuanya Bapak untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ayo Bapak. Ya boleh. Ya. Teh ini ya. Bapak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Jadi ketika kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor, itu ketika kita jatuh, kepala itu kita terhindar karena kepala kita itu terlindungi oleh helm. Bukan helm itu karena bukan untuk menghindari polisi atau ditilang, tapi helm itu adalah untuk melindungi tubuh kita, terutama kepala. Karena biasanya kalau misalnya jatuh dari motor itu yang paling ditakutkan adalah kepala. Ya, biasa aplaus dulu ya buat Ibu ini ya. Betul ya, tadi helm ya. Dia Bu ini itu begitu yakin. Oh, supaya ketika terjatuh kepala kita terlindungi dengan begitu yakinnya, gitu ya. Oke, sekarang untuk nomor 2, ini ya, doorpressnya boleh Ibu? Ya, ini boleh ya. Ini disponsori oleh Ibu Mai ya. Sebetulnya saya hanya perantara saja. Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Luar biasa ya. Untuk pertanyaan nomor 2, ya boleh Bapak yang paling ganteng di ruangan ini ya. Oh ya, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang penggunaan masker itu istilahnya supaya kita
kita misalkan dari pernapasan orang lain supaya misalnya untuk memutus mata rantai COVID-19. Terus mencuci tangan juga kan itu dari sentuhan tangan. Kalau tangan kita sering dicuci, otomatis kalau tangan kita ke hidung atau bagaimana kan istilahnya tangan kita sudah bersih. Dan menjaga jarak juga kan itu istilahnya lebih baik istilahnya untuk menjaga supaya COVID-19 itu tidak tidak mental ke kita. Mungkin gitu aja. Kemudian terima kasih waktunya. Tepuk tangan untuk Pak Tanggi ya, Bapak yang paling ganteng pada saat ini. Ya, kita akan terhindar dari COVID, memutus mata rantai gitu ya. Itu begitu yakin ya, padahal itu kan merupakan upaya ya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi ya. Maaf Pak ini punten dihabiskan tidak apa-apa Bu. Ya, mudah-mudahan banyak lagi rezekinya ya. Tidak bosan-bosan untuk terus berbagi ya. Ya, mengapa kita memiliki peraturan itu harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, misalnya untuk kegiatan KKG ini, kenapa kita harus datang tepat waktu gitu ya? Coba siapa yang bersedia menjawab? Ayo Ibu, semangat. Ayo, Ibu. Perubahan diri kita. Ya, satu pertanyaan lagi ya, hanya satu lagi. Iya. Ada? Ayo Ibu? Boleh? Mau Ibu atau Ibu boleh? Bagi sweet lah. Mangga Ibu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Kita harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, karena kalau pelatihan itu kan sudah acaranya sudah, waktunya juga sudah ditentukan, narasumber sudah ditentukan. Jadi kalau kita datang terlambat, mungkin kita akan tertinggal dalam materi misalnya. Karena kalau materi tersebut materi yang sangat penting, itu kan kita akan ketinggalan informasi atau pengetahuan dari pelatihan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih, kasih aplaus ya. Nah, dari ketiga pertanyaan yang ada di hadapan Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang melatar belakangi gitu ya, yang melatar belakangi jawaban-jawaban dari ketiga pertanyaan ini? Apakah karena aturan atau ada keyakinan? Iya, tepat sekali, betul Ibu, hebat ya. Ini karena berangkat dari keyakinan pada diri seseorang. Jadi misalnya tadi contohnya pakai helm. Ketika kita menggunakan helm, saya yakin kalaupun ada apa-apa, saya paling tidak sudah jaga-jaga gitu ya. Sudah jaga-jaga dengan menggunakan helm, pasti kepala saya akan terlindungi gitu. Nah, kemudian dengan masker gitu ya, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, diri kita insya Allah akan terlindungi dari bahaya-bahaya virus. Itu karena diri kita yakin dengan melakukan hal-hal itu paling tidak kita terlindungi. Begitu juga di dalam kelas ya Ibu Bapak. Jadi ketika aturan hanya dibuat dalam bentuk tulisan, itu tidak akan kena dengan hati siswa. Tapi ketika kita menghadirkan memberikan kesempatan kepada siswa, ayo kita bikin kesepakatan di dalam kelas. Nah, meskipun ini hasil siswanya tulisannya ada yang sangat bagus, rada bagus, mojokna gitu ya. Nah, tetapi dengan membuat seperti ini, satu, anak akan belajar bertanggung jawab. Yang kedua, mungkin manfaatnya dengan membuat seperti itu, dengan membuat keyakinan di dalam kelasnya, menerapkan keyakinan, anak itu akan merasa dihargai, dihargai ketika apa yang mereka tuangkan, idenya, gagasannya dipajang, kemudian dijadikan suatu aturan. Nah, mungkin seperti itu.
Jadi Bapak Ibu di sini ini hanya berbagi ya. Kebetulan saya membuat kesepakatan kelas ini ketika pertengahan sebelum PPS gitu ya, sebelum tengah semester, karena saya baru tahu ilmunya di tengah-tengah semester gitu. Nah mungkin alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika, namun saya juga punya kekhawatiran ketika anak yang saya didik di kelas 4 beranjak ke kelas 5 itu teh kan beda guru ya. Kalau di SD mereka lupa lagi dengan aturan. Jadi di kesempatan ini kita berkumpul lain dan diri sendiri. Jadi kalau peraturan itu